Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Kegiatan distribusi itu terbagi menjadi pembelian, pemilahan, pembungkusan, penggudangan, pengangkatan, dan pengangkutan. Pembelian merupakan kegiatan membeli barang dari produsen. Pemilahan dan pengelompokan barang merupakan kegiatan memilah dan mengelompokkan barang yang dibeli sesuai bentuk, ukuran, dan mutu barang. Pembungkusan dan pengepakan merupakan kegiatan membungkus dan mengepak barang yang sudah dipilih dan dikelompokkan. Tujuannya adalah agar barang tidak cepat rusak. Penggudangan merupakan kegiatan menyimpan sementara di dalam gudang. Penggudangan dilakukan sambil menunggu harga meningkat. Pengangkatan dan pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang dari lokasi pembelian ke gudang, kemudian dari gudang ke pabrik, ke toko, atau ke lokasi konsumen. Lalu selanjutnya ada pihak-pihak dalam distribusi. Yang pertama ada agen, yaitu perantara pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Lalu ada makelar, perantara yang menjual atau membeli dengan nama orang lain. Ada komisioner atau perantara yang menguasai atau memiliki barangnya. Ada importir, yaitu badan atau perusahaan yang membeli barang dari luar negeri. Ada pula eksportir, yaitu badan atau perusahaan yang menjual barang ke luar negeri. Ada pedagang besar, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Dan ada pedagang eceran, yaitu pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar, kemudian menjualnya secara satuan ke konsumen. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada produk. Produk itu berkaitan dengan objek fisik yang dihasilkan perusahaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah nilai barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, dan keluasan lini produk. Yang kedua ada pasar, yaitu saluran distribusi yang dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah jumlah pembelinya, letak geografisnya, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Lalu selanjutnya ada produsen, yaitu beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi produsen, antara lain adalah pendanaan, pengalaman, dan kemampuan dalam distribusi. Lalu ada perantara. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah pelayanan perantara, keuangan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Nah, perantara ini merupakan seperti pengecer dan grosir, itu termasuk ke dalam perantara. Nah, lalu selanjutnya ada mata rantai distribusi. Yang pertama ada mata rantai saluran distribusi sangat pendek atau langsung, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Lalu ada mata rantai saluran distribusi pendek, yaitu hanya menggunakan satu perantara, yaitu pengecer. Jadi dari produsen ke pengecer, baru ke konsumen. Lalu ada mata rantai saluran distribusi agak pendek, yaitu dari produsen ke grosir, ke pengecer, dan konsumen. Mata rantai saluran distribusi agak pendek ini menggunakan dua perantara, yaitu grosir dan pengecer. Lalu selanjutnya ada mata rantai panjang. Pada mata rantai ini, perusahaan menyalurkan barang-barang melalui perantara, tapi tidak sebanyak yang sangat panjang dan tidak sesedikit yang agak pendek. Ini misalnya, produsen menggunakan agen untuk provinsi, subagen untuk kota, dan grosir ke pengecer. Ini ya, seperti yang bisa kita lihat di peraganya, yang produsen, lalu ke agen, lalu ke subagen, ke grosir, ke pengecer, baru ke konsumen. Lalu terakhir, ada mata rantai sangat panjang. Ini menggunakan banyak sekali perantara, seperti agen tunggal, lalu ke agen, ke subagen, ke grosir, ke pengecer, baru ke konsumen. Misalnya untuk memasarkan barang-barang ke seluruh Indonesia atau ke suatu negara, perusahaan dapat menempatkan agen tunggal untuk seluruh Indonesia, agen untuk setiap provinsi,
subagen untuk setiap kota, grosir, dan akhirnya ke pengecer. Baru dari pengecer itu ke konsumen. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Konsumsi sendiri adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Kalau produksi itu adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang, karena konsumsi ini adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ada pula ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama adalah benda ekonomi atau benda yang memperolehnya butuh pengorbanan. Nah, maka dari itu kegiatan menghirup udara, berjemur di sinar matahari, dan mandi di sungai itu bukanlah kegiatan konsumsi karena bendanya didapat secara gratis. Lalu yang kedua adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang terakhir adalah manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Jadi kegiatan konsumsi seperti pengertiannya tadi, si manfaat, nilai, atau volume yang dihasilkan dari produksi harus dihabiskan dalam kegiatan konsumsi, baik secara langsung maupun berangsur-angsur. Nah, benda konsumsi sendiri dibagi menjadi dua, ada benda yang habis sekali pakai dan ada benda yang bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Contoh benda yang habis sekali pakai itu seperti makanan atau minuman, sedangkan benda yang bisa dipakai dalam jangka waktu lama itu seperti pakaian, sepatu, telepon genggam. Nah, lalu ada tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ada faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama adalah tingkat pendapatan. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Sedangkan semakin rendah tentu sebaliknya, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi barang yang banyak karena tingkat pendapatan yang rendah. Lalu ada tingkat harga barang dan jasa. Nah, harga barang dan jasa tentu sangat mempengaruhi konsumsi. Semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Sebaliknya, jika semakin murah harga barang dan jasa, maka semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Ini faktor yang kedua dan pertama itu cukup berkaitan ya. Sebetulnya semuanya berkaitan. Lalu ada yang ketiga, ada ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa juga tentu sangat mempengaruhi konsumsi. Misalnya kalau punya uangnya, tapi kalau misalkan barangnya tidak ada, tentu kalian tidak bisa mengkonsumsi hasil produksi tersebut. Nah, lalu ada faktor non-ekonomi. Yang pertama ada jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, maka semakin banyak pula jumlah dan jenis konsumsi keluarga yang bersangkutan. Lalu ada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin beragam kebutuhan pendidikannya. Misal kalau kalian berhenti sampai SMA, maka kalian hanya butuh sampai kebutuhan SMA saja. Misalkan buku-buku dan seragam. Sedangkan kalau kalian mulai naik ke jenjang kuliah, kalian akan membutuhkan buku baru dan baju yang baru karena kalian tidak memakai seragam di kuliah. Lalu ada tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal tentu mempengaruhi konsumsi seseorang. Misalkan, kebutuhan orang yang tinggal di daerah beriklim dingin akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah beriklim panas. Atau misalkan yang tinggal di Indonesia, dan di Indonesia kan 2 musim, lalu dengan yang tinggal di negara 4 musim, itu tentu akan berbeda kebutuhan ekonominya. Nah, lalu ada lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Misalnya, dilihat dari segi makanan ya. Misalkan kalau di orang Jawa sukanya makanan yang manis, kalau misalkan di Minang sukanya yang pedas. Nah, maka dari itu konsumsinya juga akan berbeda. Selanjutnya, ada teori perilaku konsumen. Jadi teori perilaku konsumen ini menjelaskan mengenai konsep pilihan yang dilakukan oleh konsumen. Tentunya dalam mengkonsumsi sesuatu, konsumen pasti akan memilih antara banyaknya barang yang diproduksi. Seperti itu ya, misalkan dalam memenuhi kebutuhan kan kita harus selalu memilih sesuatu. Misalnya
apakah akan menonton film atau akan bermain game atau akan mengerjakan PR. Nah, itu akan dijelaskan di sini dalam teori perilaku konsumen. Nah, dalam teori perilaku konsumen ini yang akan kita bahas adalah bagaimana konsumen akan selalu mencapai utilitas maksimal atau kepuasan maksimal dari benda yang dikonsumsinya. Nah, utilitas adalah derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Utilitas maksimal itu bisa dihitung dengan pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal sendiri adalah pendekatan marginal utility atau penambahan penambahan utilitas. Nah, didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Jadi kalau kardinal ini, dia dihitungnya, suatu kepuasan itu dihitung dengan satuan yang sudah tetap. Misalkan 5 buah, 10 buah, atau uangnya berapa. Nah, gagasan konsep ini dikembangkan oleh Hermann Heinrich Gosen dalam hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Lalu ada ordinal. Nah, analisis ordinal menekankan pada preferensi dibanding satuan tertentu. Pendekatan ordinal dilakukan dengan membuat ranking atau ukuran kombinasi barang yang dikonsumsi. Jadi kalau pendekatan ordinal ini dia tidak ada ukuran tertentunya seperti berapa jumlahnya atau berapa buahnya, tapi tergantung preferensi kalian atau kesukaan kalian terhadap barang tersebut. Jika kalian misalkan lebih suka barang A dibanding barang B, maka mengkonsumsi barang A meskipun jumlahnya lebih sedikit dari barang B, itu mungkin akan lebih memuaskan kalian. Nah, pendekatan ordinal sendiri dilakukan dengan menggunakan kurva indiferensi atau kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hukum Gosen 1. Jadi, hukum Gosen 1 itu adalah jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Misalkan kalian suka coklat, lalu kalian makan coklat setiap harinya, lama-lama kan akan bosan. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum Gosen 1. Jadi pada awalnya kalian senang karena terus-menerus makan coklat dalam 6 hari misalkan. Tapi setelah hari ke-6 tentu kalian akan bosan karena 5 hari sebelumnya kalian makan coklat terus-menerus. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Ini ada konsumsi coklatnya. Misalkan konsumsi 0, nilai gunanya 0. Lalu ada konsumsi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Nah, bisa kita lihat nilai guna totalnya buat kalian atau kepuasan kaliannya akan terus meningkat, tapi pada akhirnya akan menurun karena kalian akhirnya mencapai batas jenuh. Nah, ada juga nilai guna marginal atau penambahan kepuasan setiap kalian mengkonsumsi tambahan 1 coklat. Nah, misalkan nih, konsumsi coklat yang pertama, nilai guna total atau kepuasan kalian sebesar 40. Nah, nilai guna marginalnya didapat dari nilai guna total N dikurangi nilai guna total N-1. Nah, di sini 40 dikurangi 0 atau dikurangi nilai guna total konsumsi sebelumnya. Kalau misalkan saat kalian mengkonsumsi 2, kan nilai guna totalnya 70. Nah, itu dikurangi dengan nilai guna total sebelumnya itu 40, jadi nilai guna marginalnya 30. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat juga nilai guna marginal atau tambahan kepuasan setiap kalian mengkonsumsi coklat setiap harinya itu akan menurun dari 40 ke 30 ke 20, 10 ke 0 akhirnya dan sampai -10. Jadi kepuasan paling tinggi itu kalian dapatkan ketika mengkonsumsi coklat pertama. Tapi secara nilai guna total atau secara paling puasnya itu kalian dapatkan dalam mengkonsumsi coklat kelima. Nah, ini bisa kalian lihat kurvanya. Yang pink itu adalah nilai guna totalnya. Dia mulai dari 0 lalu naik sampai ke titik puncaknya di konsumsi kelima. Nilai guna totalnya 100 atau kalian sangat puas. Nah, tapi selanjutnya dia akan turun karena kalian sudah jenuh. Sedangkan kalau garis biru itu menggambarkan nilai guna marginalnya. Selanjutnya
adalah hukum Gosen 2, yaitu konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama, atau kepuasan marginal utility dari barang A dibagi harga A sama dengan marginal utility barang B dibagi harga B. Begitu pula dengan C. Jadi untuk mencapai kepuasan itu, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga kepuasannya itu akan sama antara barang dan jasa yang dikonsumsi. Kita langsung lihat ke contohnya saja. Ada contohnya, Pak Asep memiliki pendapatan 1.400.000 dan ingin membeli dua jenis barang, yaitu barang A dan B dengan harga masing-masing. Ya, jadi ada hukum Gosen 2, yaitu konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Ini anggapannya jika ada dua barang yang ingin kalian konsumsi. Jadi kalian akan memilih kombinasi tertentu untuk memuaskan diri kalian di kedua barang tersebut dengan sama puasnya. Atau bisa dibilang marginal utility A per price A atau harga A sama dengan marginal utility B dibagi harga B. Nah, contohnya, Pak Asep memiliki pendapatan Rp1.400.000 dan ingin membeli dua jenis barang, yaitu barang A dan B, dengan harga masing-masing barang A sebesar Rp100.000 dan barang B sebesar Rp200.000 per unit. Besarnya kepuasan total dan kepuasan marginal barang A dan B digambarkan pada peraga di slide selanjutnya. Ini ya. Nah, bisa kita lihat ini kan ada TUA atau Total Utility A dan ada TUB, Total Utility B. Ada juga MUA dan MUB. Ini salah ya, ini harusnya MUB yang sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat ini ada kombinasi-kombinasi tertentu. Nah, ini ada ABC. ABC itu maksudnya apa? Kan tadi MUA per PA sama dengan MUB per PB. Jadi untuk kepuasan tersebut, kita harus mencari saat si marginal utility A-nya sama dengan marginal utility B. Nah, ini kan nih 38 dibagi 100 kan 0,00038. Nah, 76 juga sama jika dibagi 200 hasilnya segitu, atau 76 dibagi 2 kan hasilnya 38. Jadi MUA sama dengan MUB di titik yang A, yaitu sebesar barang A 3 unit dan barang B-nya 2 unit. Nah, tapi kita harus mempertimbangkan dalam sisi budgetnya juga. Misalkan tadi budgetnya kan dia punyanya 1.400.000. Jadi kita hitung 3 barang A dikali 100 dan 2 barang B dikali 200, hasilnya 700. Itu masih di bawah budget. Lalu kita lihat kombinasi selanjutnya. Ada 4 barang A dan 5 barang B. Itu kan MUA per PA sama dengan MUB per PB juga kan. Nih, 32 dibagi 100.000 hasilnya pasti sama dengan 64 dibagi 200.000 karena 64 dibagi 2 itu hasilnya 32. Nah, untuk kita mengetahuinya juga, kita bisa mengalihkannya juga. Jadi 4 dikali 100.000 ditambah 5 dikali 200.000 hasilnya 1.400.000. Ini juga bisa kita dapatkan karena ini sesuai dengan anggaran yang kita anggarkan. Lalu ada C. Yang C ini, nah 26 dengan barang A-nya sebanyak 5 dan barang B-nya sebanyak 8. Tapi bisa kita lihat ya, jika barang B-nya 8 dan barang A-nya 5 itu melebihi budget. Jadi yang sesuai itu adalah yang kombinasi B, karena itu sesuai dengan budgetnya. Lalu untuk jika kalian ingin mengetahui kepuasan marginal total, kalian tinggal menambahkan MUA seluruhnya ditambahkan dengan MUB seluruhnya. Nah, kalau misalkan bagaimana jika barangnya naik sementara harga barang lainnya tetap atau ceteris paribus? Nah, pada contoh sebelumnya barang A itu harganya naik, maka pembelian barang A itu harus dikurangi agar bisa MUA sama dengan MUB. Nah, dengan mengurangi konsumsi barang A, maka kepuasan marginal barang A akan kembali meningkat sehingga
MU-nya akan sama dengan B. Karena semakin sedikit suatu barang yang dikonsumsi, akan semakin tinggi tingkat kepuasan marginalnya. Jika semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka akan semakin rendah kepuasan marginalnya. Sekarang kita lanjut ke pendekatan ordinal, yaitu pendekatan yang memberi penekanan kepada preferensi, digambarkan dengan kurva indiferensi yang menjelaskan titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Nah, pengukuran kepuasan konsumen dengan pendekatan ordinal didasari 4 asumsi, yaitu yang pertama, konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang yang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk indiferensi. Yang kedua, konsumen memiliki pendapatan tertentu. Yang ketiga, konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsumsinya. Yang keempat, kurva indiferensi yang semakin jauh dari titik nol atau origin menggambarkan kepuasan yang semakin tinggi. Nah, ini itu contoh kurva indiferensinya. Nah, titik nol itu adalah tadi titik origin ya. Nah, jadi kurva indiferensi yang menggambarkan semakin jauh dari titik nol itu menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Jadi, tingkat kepuasan IC2 itu lebih tinggi dari IC1, begitu pula dengan IC3 yang lebih tinggi dari IC2 dengan IC1 atau indifferent curve ya. Ciri-ciri kurva indiferensi adalah kurva indiferensi memiliki slope kemiringan negatif. Karena jika satu barang dikurangi, maka harus ditambah benda lain untuk memperoleh kepuasan yang sama, tidak saling berpotongan dan cembung terhadap titik nol. Nah, ini kita akan lanjut selanjutnya. Nah, ini ya contohnya. Misalkan kalian akan mendapatkan kepuasan dalam titik A, B, C, D. Nah, titik A itu kalian akan merasa puas jika memakan 8 kotak es krim dan 3 buah donat. Lalu B, kalian akan puas jika memakan 4 es krim dan 6 donat. Tingkat kepuasan C akan kalian dapat atau kalian akan puas selanjutnya jika kalian memakan 2 kotak es krim dan 9 donat. Begitu pula dengan D, yaitu dengan 1 kotak es krim dan 12 donat. Nah, ini kan bisa kalian lihat ya yang tadi. Jika kalian ingin menukarnya, maka salah satu akan berkurang dan salah satu akan bertambah. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat juga. Ini kan dia turun ya dari 12 ke 9, ke 6, ke 3 di kurvanya. Jadi pada 12 kue donat maka 1 kotak es krim. Dalam tingkat kepuasan 6 kue donat, itu kita akan makan 4 kotak es krim. Lalu dalam kepuasan 9, kepuasan yang C, kita akan memakan 9 donat dan 2 es krim. Begitu pula dengan yang terakhir, ada 3 donat dan 8 es krim. Seperti itu. Nah, pengurangan kuantitas salah satu barang akibat substitusi disebut MRS atau Marginal Rate of Substitution. Contohnya adalah perubahan dari titik A ke B. Misalkan dari 8 kotak es krim dan 3 kue donat ke 4 kotak es krim dan 6 kue donat. Nah, konsumen kan harus mengurangi 4 es krim untuk 3 kue donat. Ya kan? Kue donatnya bertambah 3, es krimnya berkurang 4. Nah, itu bisa dibilang min 4/3 atau min 1/3. Berarti marginal rate of substitution-nya adalah 1/3. Nah, semakin kecil marginal rate of substitution menunjukkan berlakunya hukum tingkat substitusi marginal yang menurun. Misalkan kalau dari B ke C kan, misalkan dari 4 kotak es krim dan 6 kue donat menjadi 2 kotak es krim dan 9 kue donat. Berarti kan dia min 2/3 ya, sama min 2/3. Nah, itu akan terus menurun si nilai substitusi marginalnya. Nah, sekian materi kita sampai hari ini, hanya sampai pendekatan ordinal saja. Tolong dipelajari lagi mengenai distribusi dan konsumsi ini di buku kalian masing-masing atau melalui internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.